Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan materi aplikasi integral, lebih khususnya di volume benda putar, gitu ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan volume benda putar itu kan ada 3 metode yang bisa kita gunakan seperti itu ya. Metode yang pertama itu metode cakram ya. Metode cakram ini kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus benda yang pejal bentuknya ya. Nah, di sini artinya pejal itu apa? Jadi pejal itu dia tidak berongga gitu ya. Ya, kemudian nanti terkait dengan partisi yang kita ambil itu nanti pasti tegak lurus dengan sumbu putar seperti itu ya. Oke, itu untuk metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua itu metode cincin. Nah, metode cincin ini kita khususkan ya untuk menyelesaikan benda-benda yang berongga nantinya ya. Jadi saat kita putar gitu ya. Jadi volume benda putar yang terbentuk itu nanti berongga gitu ya. Nah, jadi kalau berongga kita bisa menggunakan metode cincin seperti itu ya. Jadi kalau metode sebelumnya itu khusus untuk benda pejal, kemudian metode cincin itu khusus untuk benda yang berongga ya. Kemudian untuk partisi yang diambil itu partisi yang digunakan itu juga sama ya. Sama-sama tegak lurus ya terhadap sumbu putarnya. Gitu ya. Oke, kemudian metode yang ketiga itu metode kulit tabung gitu ya. Jadi metode kulit tabung ini merupakan metode yang menurut saya spesial ya. Kenapa spesial ya? Karena dia bisa digunakan untuk menyelesaikan benda-benda pejal ya. Jadi volume benda putar yang pejal ataupun volume benda putar yang nantinya bentuknya berongga gitu ya. Ya. Kemudian keistimewaan yang lain. Jadi partisi nanti yang kita ambil itu nanti pasti sejajar dengan sumbu putar seperti itu. Pasti itu udah. Pasti sejajar dengan sumbu putar gitu ya. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Jadi terkait dengan reviewnya. Kemudian jadi dari sini kita bisa memberikan suatu kesimpulan bahwasanya bahwasanya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi untuk menghitung volume benda putar kalau nanti benda yang terbentuk itu pejal, jadi kita bisa menggunakan metode cakram atau metode kulit tabung. Kalau bendanya itu berongga, kita bisa menggunakan metode cincin atau metode kulit tabung. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian tinggal pilih. Jadi misalkan saat kita putar itu bentuknya pejal gitu ya. Jadi kita bisa pilih. Ini kira-kira lebih mudah pakai cakram, metode cakram atau metode kulit tabung seperti itu ya. Jadi kita lihat ya nanti ya. Kalau kita sudah terbiasa, kita pasti bisa menentukan, oh untuk kasus ini lebih mudah menggunakan metode cakram. Oh untuk kasus ini lebih mudah menggunakan metode kulit tabung gitu ya. Nah nanti untuk kasus yang berongga juga sama. Kita pilih antara cincin atau kulit tabung mana yang lebih mudah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian juga nah, di sini saya review saja kembali ya. Kemudian untuk menentukan volume benda putar dengan metode cakram ya di sini ya sudah saya berikan langkah-langkahnya, sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi intinya kalau kita menghitung volume benda putar dengan metode cakram ya. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama langkah pertama pasti kita harus bisa menginterpretasikan permasalahannya secara geometri seperti apa. Ya. Kemudian langkah yang kedua itu nanti kita harus bisa menentukan partisinya. Nah, partisinya yang seperti apa? Yang tegak lurus dengan sumbu putar. Ya. Kalau kita sudah bisa menentukan partisinya nanti, nah kita dipermudah nanti untuk menentukan delta VI-nya. Nah, ya. Baru nanti di langkah yang terakhir, langkah ketiga, kita bisa menentukan volume benda putar itu ya dengan menggunakan hasil dari langkah 2.
Seperti itu ya. Jadi di sini yang urgent ya, yang penting ya, yang penting itu sebenarnya ya interpretasi geometri ya penting ya, karena tanpa kalian bisa menginterpretasikan kalian nggak bisa menyelesaikannya seperti itu ya. Dan juga yang menurut saya ini kunci ya, kunci untuk metode cakram itu ini menentukan volume dari partisinya ini ya. Jadi menentukan delta VI-nya ini ya. Jadi ini volume partisinya ya, volume partisi ke I ya. Jadi ini sangat penting ya, gitu ya. Sehingga karena sangat penting ya, di sini saya coba memberikan langkah-langkah ya, bagaimana caranya menentukan delta VI-nya gitu ya. Oke, coba diperhatikan ini. Nah, ini ya. Jadi saat daerah nanti yang terbentuk itu kita putar terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, katakan kita punya grafik seperti ini ya. Seperti ini ya. Saya gambarkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, ini Y sama dengan Fx ya. Kemudian nah, ini katakan A, ini B ya. Nah, diputar terhadap sumbu X gini ya. Ya, nanti daerah yang terbentuk kan ini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti dari sini kita tentukan. Nah, ini katakan partisinya gitu ya. Harus tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, ini partisinya yang warnanya merah ya. Jadi ini partisi ke I atau persegi panjang ke I ya. Ya, partisi ke I. Nah, di sini kalau kita putar terhadap sumbu X gitu ya. Jadi nanti bentuknya ini kan dia sebenarnya menyerupai tabung gitu ya. Jadi ini tabung ya. Ini kalau kita putar ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, tabung gitu ya. Gitu ya. Tabung ya. Nah, ya. Nah, jadi nanti volumenya ini sebenarnya berbentuk volume tabung dia. Nah, ya delta VI-nya ini sebenarnya nanti volumenya ini volume tabung sebenarnya ya. Makanya di sini untuk menentukan delta VI itu apa? Luas alas kali tinggi. Ya. Jadi luas alasnya itu karena kalau kita putar itu dia membentuk lingkaran ya. Ya, lingkaran, maka luas alasnya ya luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat gitu ya. Ya. Jadi saat kita putar, nah ini ya. Jadi ini RI-nya. Ya. Ini RI-nya. Nah, RI-nya itu sama dengan apa? RI-nya itu sama dengan apa? Fxi. Ya, ini dilihat ini. Ya. RI-nya ya sama dengan Fxi gitu ya. Nah, jadi di sini. Nah, ini RI. Ya, atau apa? Fxi-nya. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini kan tinggi tabung. Ya, tinggi tabung. Nah, tinggi tabung itu sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat di partisi ini dia merupakan apa? Lebar dari partisi. Ya, lebar dari partisi itu apa? Delta Xi gitu ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian penting juga kita menentukan batas. Nah, di sini kan batasnya udah kelihatan ya. Xi-nya itu jalan-jalan dari A sampai B gitu ya. Nah, ini. Jadi Xi-nya itu bisa jalan-jalan dari A sampai B. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, ya mudah untuk menentukan volumenya. Ya. Jadi volumenya itu bisa kita tentukan dengan apa? Ya ini udah Pi gitu ya. Nah, ini Fx. Nah, ini kita kuadratin ya. Kemudian delta Xi-nya ini menjadi dx ya. Kemudian batas
XI-nya itu kan dari A sampai B, dia menjadi batas integrasinya, gitu ya. Jadi seperti ini udah, ya. Nah, tinggal kita hitung, gitu ya. Nah, nanti dengan cara yang sama, kalau kalian menggunakan metode cakram ya, dengan kalau dia perputarannya itu terhadap sumbu Y, nah, maka kita peroleh rumus seperti ini juga, ya. Nah, sehingga dari sini ya kita ya cukup mudah juga. Kalau kita sudah punya delta VI-nya seperti ini ya cukup mudah untuk menentukan V. Ya. Bagaimana untuk menentukan V? Jadi V-nya ya udah terlihat ini ya. Jadi Pi, ya. Ini ya. Kemudian ini fungsi yang akan kita integrasi, berarti GY kuadrat gitu ya. Delta YI-nya itu menjadi DY, YI-nya itu jalan-jalan dari C sampai D, berarti ini menjadi batas integrasi, seperti itu ya. Nah, udah. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya. Analoginya sama dengan penjelasan saya yang ada di sini. Sama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk contoh-contohnya nanti bisa kalian lihat ya di video sebelumnya ya. Ya, di video saya sebelumnya. Ya, jadi sudah saya jelaskan itu ya. Tinggal kalian memahami saja gitu ya. Oke, menurut saya terkait dengan penjelasan metode cakram sudah ya. Nah, kita lanjut sekarang di penjelasan metode cincin ya. Jadi penjelasan untuk metode cincin sama ya dengan metode sebelumnya ya. Dengan metode yang sebelumnya, metode metode cakram. Jadi langkah pertama juga kita harus bisa menginterpretasikan secara geometri seperti apa permasalahannya ya. Kemudian langkah kedua, nanti partisinya itu harus tegak lurus ya. Jadi kita ambil partisi yang nantinya tegak lurus dengan sumbu putar ya. Harapannya apa? Harapannya ini. Kita bisa menentukan delta VI ini ya. Jadi volume dari partisi ke I. Gitu ya. Ya, ini menjadi kunci ini menjadi kunci. Kunci untuk menghitung volume benda putarnya. Jadi tanpa kalian bisa menentukan delta VI, ya mustahil kalian bisa menentukan volume benda putar gitu ya. Nah, itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga, jadi untuk menentukan volume benda putar, kita hanya gunakan kita tinggal menggunakan hasil yang ada di langkah 2 gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Oke, kemudian karena delta VI, penentuan delta VI-nya itu merupakan poin penting ya, poin kunci untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan volume benda putar ya untuk metode cincin gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus mereview satu persatu ya bagaimana caranya menentukan delta VI ya saat kasusnya itu diputar terhadap sumbu X maupun diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk kasus yang diputar terhadap sumbu X gitu ya. Jadi katakan kita punya kurva ya. Jadi misalkan saya punya kurva ya seperti ini kurvanya. Ya. Katakan seperti ini udah. Nah, kemudian saya punya dua kurva katakan ya. Ini fx itu ya yang sebelah atas, yang sebelah atas itu fx, yang sebelah bawah katakan gx ya. Nah, kemudian ini batas-batasnya kita putar dulu ya terhadap sumbu X gitu ya. Kita putar terhadap sumbu X gitu ya. Kemudian ini intervalnya katakan ini dari A sampai B gitu ya. Jadi ini daerahnya ya.
Sehingga kalau seperti ini nanti berarti kan partisi yang kita ambil katanya kan tegak lurus. Nah, katakan ini partisi yang kita ambil. Ini saya besarkan saja ya. Nah, gitu ya. Oke. Ini kalau kita putar sama ya nanti hasilnya. Nah, ini seolah-olah seperti tabung. Tabung yang apa? Yang tengahnya itu bolong gitu ya. Saya kurang bisa menggambarnya. Ini ya. Intinya tabung gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian lihat ya. Jadi luas alasnya itu kan dia luas alasnya itu kan yang ini ya, luas alasnya itu ya. Jadi kalau saya gambarkan itu mungkin ini sama gini ya. Jadi luas alasnya itu yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini seperti donat gitu ya. Jadi kalian disuruh menghitung luas dari ini. Nah, ya. Jadi ini seperti donat gitu ya. Ya. Ini ya nanti alasnya bentuknya ya. Sehingga apa? Untuk menentukan luas alas ini ya. Nah, jadi untuk menentukan luas alas ini apa? Berarti luas lingkaran besar ya, dikurangi luas lingkaran yang kecil. Gitu ya. Nah, makanya di sini luas lingkaran besar kalau saya kurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Ya, rumus akhirnya seperti ini. Nah, ini ya. Sampai sini ya. Ya, jadi pi ya dikalikan dengan apa? R2i kuadrat. Jadi jari-jari luar ya. Jadi ini jari-jari luar ya. Jari-jari luar ya. Nah, yang R1i-nya itu jari-jari dalam. Ya. Jadi luas alasnya itu apa? Pi dikalikan jari-jari luar dikuadratin dikurangi jari-jari dalam dikuadratin. Nah, kemudian untuk tinggi partisinya juga sama ya. Jadi ini tinggi partisi ya. Nah, ini tinggi partisinya ini ya, delta XI ya. Jadi tinggi partisinya ini ya. Nah, ini tinggi partisinya ya. Delta XI. Ya. Jadi kalian bisa membayangkan itu ya. Saat diputar nanti jadi seperti ini gitu ya. Sehingga ya cukup mudah ya. Jadi makanya di sini tinggi atau lebar partisinya itu menjadi kalau dia diputar terhadap sumbu X ya, maka nanti tinggi atau lebar partisinya itu delta XI gitu ya. Nah, kemudian seperti itu ya. Nah, kemudian ternyata di sini ya, ternyata jari-jari luar ya, ini nih kalau nah ini ya kalau kalian perhatikan lagi, nah ini nih jari-jari luar. Nah, ini jari-jari luar ya. Jadi ini R2i. Ya. Kemudian jari-jari dalamnya itu yang ini. Nah, ini R1i. R1i. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini jari-jari luarnya ini FXI. Jari-jari dalamnya itu apa? GXI. Ya, makanya di apa? Di penjelasan-penjelasan saya sebelumnya kan kalau seperti ini kasusnya kan atas kurangi bawah gitu ya. Kalau yang sembuye kanan dikurangi kiri gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian XI-nya sendiri ini kan jalan-jalan dari A sampai B ya, udah kelihatan dari grafik ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga makanya ya cukup mudah untuk menentukan volumenya ya. Berarti volumenya apa? Pi gitu ya. Integral dari, nah XI-nya ini kan jalan-jalan dari A sampai B ya. Udah berarti batas integrasinya ya dari A sampai B gitu ya. Nah, kemudian baru ini Fx kuadrat dikurangi apa? Gx kuadrat gitu ya. Nah, delta xi-nya itu menjadi dE gitu ya. Jadi ini seperti ini ya. Paham ya? Jadi ini nanti ya jari-jari luar. Ya.
Ini jari-jari dalam. Ya, jadi kalau kalian bayangkan aja udah, kalau diputar yang terluar yang mana gitu ya. Fungsi yang terluar yang mana, kemudian fungsi yang di dalam yang mana gitu ya. Fungsi yang lebih dalam gitu ya. Jadi yang menjadi jari-jari dalam yang mana nanti gitu ya. Tentunya dari kalian membayangkan itu, kalian udah bisa gitu ya. Sehingga nanti tinggal kalian menghitung hasil dari integral ini seperti apa gitu ya. Ya. Jadi menurut saya cukup mudah ya. Cukup mudah gitu ya. Oke, ini kalau diputar terhadap sumbu X gitu ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, bagaimana Pak? Gitu ya. Oke, kalau diputar terhadap sumbu Y ya caranya sama, gitu ya, identik, ya. Interpretasinya ya identik, ya. Ya. Dengan cara yang sama nanti kita bisa menentukan. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, sehingga dari sini juga kita nanti bisa menentukan ya. Volumenya itu apa? Di langkah 3 itu apa? Volumenya itu apa ya? Pi gitu ya. Integral, ini batasnya dari C sampai D ya. Kok bisa? Nah, karena ini ya. Jadi YI-nya itu jalan-jalan dari C sampai D gitu ya. Nah, ini juga sama. PY kuadrat ya, dikurangi QY kuadrat gitu ya. Nah, delta YI-nya menjadi DY. Nah, ini juga sama. Kalau yang tadi kan atas bawah. Kalau yang ini kiri ini kanan. Ini fungsi yang sebelah kanan. Nah, ini dikurangi fungsi yang sebelah kiri. Nah, atau nanti PY-nya ini menjadi jari-jari luar ya. Ya. Kemudian QY-nya itu menjadi jari-jari dalam. Ya. Jadi untuk menentukan mana fungsinya apa yang merupakan jari-jari luar itu biasanya terletak di sebelah kanan mungkin ya. Sebelah kanan sumbu putar ya. Intinya ini agak pasti juga ya. Apa kalau ini ya. Kalau mutar itu ya. Jadi intinya apa? Ini bukan kanan atau kiri gitu ya. Jadi lebih ke jari-jari mana yang jari-jari luar, mana yang jari-jari dalam gitu ya. Ya. Soalnya kan ada kemungkinan juga dia letaknya sebelah bawahnya gitu ya. Ini juga sama ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan atas dikurangi bawah ya. Ya. Intinya kalau yang terhadap sumbu X, bagaimana caranya kalian mengidentifikasi ya. Bagaimana kalian membayangkan ya. Jadi saat kita putar itu mana yang termasuk jari-jari luar ya, mana yang termasuk jari-jari dalam gitu ya. Ini juga sama. Ya. Mana yang termasuk jari-jari luar, fungsi mana yang termasuk jari-jari luar, fungsi mana yang termasuk jari-jari dalam gitu ya. Ya. Kalau terhadap sumbu X yang jadi jari-jari luar sebut saja Fx gitu ya. Yang jari-jari dalam sebut saja Gx gitu ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Katakan fungsi yang kita jadikan jari-jari luar itu namanya Py. Fungsi yang kita jadikan jari-jari dalam itu katakan Ky. Seperti itu ya. Nah, udah menurut saya udah cukup ini ya penjelasannya ya. Jadi saya harap kalian bisa memahami gitu ya. Oke. Kemudian kita selanjutnya akan membahas contoh ya. Contoh dari menghitung volume benda putar menggunakan metode cincin seperti itu ya. Oke, jadi contoh. Oke. Ini contohnya misalkan seperti ini. Ya. Jadi kita di sini disuruh menghitung volume benda putar ya yang dibatasi oleh kurva ini y sama dengan 2 minus x kuadrat dan y sama dengan x di kuadran 1 gitu ya. Oke, serta diputar terhadap sumbu X. Oke, kita sesuaikan untuk menjawab permasalahan ini ya.
Oke, kita bagi menjadi beberapa langkah ya, sebagaimana yang sudah saya uraikan. Jadi langkah 1, kita harus tahu apa interpretasi geometrinya seperti apa ya. Oke, nah ini ya kalau kalian masih ingat ya. Jadi misalkan saya punya apa grafik Y sama dengan min X kuadrat gitu ya. Di sini ya, jadi saya buat seperti ini. Oke, jadi Y sama dengan min X kuadrat, dia sedih ya. Sedihnya kalau sedih seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya apa, akan menggambar Y sama dengan 2 minus X kuadrat ya, atau Y sama dengan min X kuadrat plus 2 ya. Berarti setiap titik yang ada di kurva Y sama dengan min X kuadrat itu ditambahkan dengan 2, jadi naik sebanyak 2 satuan gitu ya. Jadi kalau seperti ini kita punya apa, kita punya seperti ini. Nah, bentar ya, ini 1 2 1 2 1 2. Oke, jadi Y sama dengan apa, min X kuadrat plus 2. Nah, jadi ini dinaikkan sebanyak 2 satuan, jadi mungkin seperti ini. Nah gitu ya. Kemudian ini yang Y sama dengan min X kuadrat plus 2 ya. Kemudian untuk yang Y sama dengan X, nah, itu di sini. Nah gitu ya. Jadi ini Y sama dengan X yang hijau ya, yang hitam Y sama dengan min X kuadrat plus 2 gitu ya. Nah kemudian permasalahannya kita itu dia di kuadran 1 serta diputar terhadap sebuah X. Oke, jadi dia diputar terhadap sebuah X ya. Nah, jadi dia diputar di sini ya. Kemudian kalau kita lihat daerah yang terbentuk berarti yang ini ya. Nah, daerah yang terbentuk itu ini kan kuadran 1. Nah ini berarti, nah ini daerah yang terbentuk ya. Kemudian nanti terkait dengan batas-batas apa, batas-batas batas-batas integrasinya itu ya kita bisa mencari sendiri ya. Dikatakan Y1 sama dengan Y2 ya, ini X, Y1 nya ini 2 min X kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita punya apa, ini pindah ke ruas kiri semua, X kuadrat ya minus X plus plus X ya minus 2 sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini kita punya pembuat nolnya itu X min 1 X plus 2 ya sama dengan 0. Nah, mungkin gini, jadi ini min 1, oh sorry min 2 ya. Nah, ini kebetulan min 1 ya. Nah, ya kemudian ya, jadi ini langkah pertama. Kemudian coba kita perhatikan ya. Nah, kita coba perhatikan dari sini kita punya, nah ini ya, nanti partisi yang kita ambil itu kan terhadap sumbu tegak lurus terhadap sumbu putar ya. Jadi ini nanti partisinya ya. Nah gitu ya, ini udah kelihatan jelas ya.
X-nya itu dia jalan-jalan dari mana? Dari 0 sampai 2 ya. Udah. Oh, sorry. 0 sampai 1 ya. Ini bukan min 1, ini saya tipu. Ini bukan min 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita punya gambar seperti ini ya. Sehingga kalau kita putar nanti kalau diputar itu saya belum bisa membayangkan ini ya, gini mungkin ya, kalau kita putar itu gini ya. Nah, ini ya mungkin ya, ini ada rongganya ya, seperti ini ya mungkin ya. Oh, ini akan ada gini ya. Bukan. Benar. Kemudian ini gini. Nah, gini ya. Jadi bendanya itu ini kira-kira. Benda putarnya ini yang berisi ya. Ini rongganya ya. Kalau dilihat seperti ini ya. Ya. Jadi mungkin interpretasi geometrinya seperti ini ya. Oke, kemudian langkah kedua ya. Langkah kedua itu apa? Jadi partisi yang kita ambil itu apa? Tegak lurus sumbu X ya, sumbu putarnya ya. Nah, dari sini kita akan menentukan apa? Delta VI-nya ya. Ya. Jadi di sini kita punya delta VI ya. Nah, ini sama, cincin sama cakram sama cincin itu sama ya. Jadi dia bentuknya apa? Kalau kita lihat itu, kalau kita ambil salah satu partisinya itu membentuk tabung gitu ya. Ya kan, persegi panjang kalau kita putar kan menjadi tabung gitu ya. Iya kan? Nah, kemudian volume tabung itu kan luas alas ya dikali tinggi. Nah, tingginya dalam hal ini apa? Lebar partisi. Ya. Nah, kemudian dari sini apa? Luas alasnya sendiri kan karena dia itu metode cincin, jadi ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar seperti itu ya. Jadi ini pi sesuai dengan rumus yang saya tuliskan di atas sebelumnya ya. Jadi jari-jari luarnya saya katakan fxi, ini saya kuadratin ya. Kemudian dikurangi dengan gxi, ini juga saya kuadratin ya. Kenapa kok kuadrat ya? Karena dia luas lingkaran gitu ya. Luas alasnya itu kan berupa lingkaran dia ya. Kemudian karena tengahnya itu berongga, maka lingkaran luar kita kurangi dengan lingkaran dalam. Luas yang lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam ya. Kemudian tingginya karena dia merupakan lebar partisi, berarti apa? Delta xi gitu ya. Nah, di sini kita tahu ya, kita bisa menentukan ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ya, fxi-nya itu kan dia merupakan jari-jari ini ya. Jari-jari luarnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan fungsi yang kalau kita putar terhadap sumbu X ya, yang dia menjadi jari-jari luar ini kan untuk kurva yang hitam ini, yang warna hitam ini ya. Ya, jadi untuk kurva yang warna hitam itu kan ini ya, Y sama dengan min X kuadrat plus 2. Jadi gitu ya. Jadi fxi-nya jari-jarinya itu min X kuadrat plus 2. Atau saya tulis seperti ini, 2 min xi kuadrat gitu ya. Nah,
ini saya kuadratin dikurangi fungsi yang sebelah bawah ya, xi, ini dikuadratin gitu ya. Nah, ini delta xi ya. Kemudian xi nya itu jalan-jalan dari mana ini? Nah, dari 0 sampai 1 gitu ya. Ya, jadi dari 0 sampai 1 dia jalan-jalan ya. Oke, di sini gini ya. Nah, udah, kalau seperti itu berarti kita ke langkah 3. Langkah 3 itu apa? Menentukan volume benda putar ya. Nah, untuk menentukan volume benda putar ya kita karena sudah punya delta VI nya udah mudah ini, karena dari delta VI ini kita bisa menentukan V nya gitu ya. Jadi P integral ini ya, jadi ini yang kita integralkan itu ya fungsi yang ini ya, berarti 2 min x kuadrat ya dikurangi x kuadrat x kuadrat ya. Nah, ini dx ya, delta xi jadi dx, 0 sampai 1 di sini menjadi batas integrasi gitu ya. Karena xi-nya tadi jalan-jalan dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, habis itu ya udah tinggal dihitung gitu ya. 0 1 ya. Oke, ini saya kuadratin berarti kan a kuadrat, berarti ini 4 dikurangi 2ab ya, 2 kali 2 4, 4 kali minus x kuadrat berarti 4x kuadrat gitu ya, ditambah x pangkat 4 ya, dikurangi x kuadrat gitu ya. Nah ini sendiri oke, ini 01, ini kalau saya sederhanakan ini 4 dikurangi 5x kuadrat ditambah x pangkat 4 ya. X ya. Ini integralnya itu ini pi ya. Ini 4x dikurangi ini 5/3 x pangkat 3 ya, ditambah apa? 1/5 x pangkat 5 ya. Ini x nya dari 0 sampai 1 ya. Kalau yang 0 berarti nggak perlu dianggap ya. 4 dikurangi 5/3 ditambah 1/5. Nah, ini dikurangi pi kali 0 ya. Oke, berarti kalau saya samakan penyebut 15 ya. Jadi kita punya pi ini 15 ya. Nah, 15 kali 4 berapa? 60 ya. 15 bagi 3 itu 5, 5 kali 5 25 ya. Oh, ini 3. Udah selesai. Berapa berarti? 60 ya. Dikurangi 25 ditambah 3 ya. Jadi ini dikurangi ini 35 ya, tambah 2 tambah 3 38 ya. Jadi 38/15 pi gitu ya. Ini satuan volume ya. Jadi cukup mudah ya. Oke,
kita lanjut ke metode yang terakhir ya, terkait dengan mencari volume dari benda putar ya. Di sini kita akan membahas menggunakan metode kulit tabung seperti itu ya. Untuk langkah-langkahnya sama ya, sebagaimana metode-metode sebelumnya. Jadi yang pertama itu, langkah pertama kita harus bisa menginterpretasikan secara geometri ya. Kemudian yang kedua kita harus bisa menentukan partisi, nanti yang partisinya itu harus sejajar dengan sumbu putar seperti itu ya. Nah, gunanya apa di sini nanti? Nah, gunanya itu sebenarnya untuk menentukan ini, untuk menentukan delta VI-nya gitu ya. Nah, nanti kalau delta VI-nya kalian sudah bisa menentukan seperti itu ya. Jadi untuk di langkah 3 itu sangat mudah gitu ya. Tinggal kalian mencari hasil dari integrasinya nanti ya. Gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan rumus ya. Rumus di sini saya review ya. Nah, ini ya. Nah. Ya. Oke. Nah, di sini untuk terkait dengan rumus yang kita gunakan itu ya. Nah, kuncinya untuk kunci untuk menyelesaikan menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung itu sama kuncinya ya dengan metode-metode sebelumnya. Jadi intinya kita harus bisa menentukan delta VI-nya itu seperti apa nanti ya. Bentuk dari delta VI-nya itu seperti apa gitu ya. Sehingga nanti kalau kita sudah bisa menentukan delta VI ya, saya jamin kalian udah bisa itu mengerjakan entah menggunakan metode cakram, cincin atau kulit tabung seperti itu ya. Oke, kenapa di sini disebut metode kulit tabung ya? Karena nanti alasannya ya ini. Ya, jadi partisi yang kita ambil itu nanti kalau diputar terhadap sumbu yang dimaksud ya, nanti dia membentuk kulit tabung gitu ya. Ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan kulit tabung ya. Jadi mungkin kalau kulit tabung itu ya, ini kulit tabung katakan ya. Ya, jadi kalian bayangkan tabung, kemudian itu tabungnya saya pecah gitu ya, saya iris di satu sisi. Nah, nanti dia membentuk seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya, membentuk ini nanti seperti balok gitu ya. Nah, makanya nanti untuk menentukan delta VI-nya itu makanya di sini luas, bukan luas ini ya, luas alas sebenarnya ya di sini ya. Luas alas ya. Luas alas kali tinggi. Gitu ya. Jadi bukan luas selimut tabung ya, jadi luas alas sebenarnya ya. Jadi luas alas kali tinggi ya. Jadi tinggi yang dimaksud di sini itu tinggi yang lebar partisinya gitu ya. Jadi tingginya itu nanti yang ini ya. Nah, ini tinggi. Tinggi. Ya. Kemudian alasnya sendiri di sini kan membentuk alasnya itu membentuk persegi panjang, kan alasnya itu bentuknya persegi panjang gitu ya. Ya. Nah, ini sendiri itu panjangnya ya, panjangnya ya, panjangnya sendiri itu kalau kita lihat 2 PRI ya. Kok bisa Pak gitu ya. Jadi ini kalian bayangkan saja ya, sebelumnya kan tabung ya, tabung itu kan alas sama tutupnya itu juga dia berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, kalau di salah satu sisi itu kita sobek gitu ya, nah maka lingkaran itu kan nanti kalau kita buka itu dia membentuk panjang dari persegi panjangnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini sendiri itu lebarnya, lebar. Nah, lebarnya sendiri di sini disebut HI ya, gitu ya. Udah, nanti tinggal dimasukkan aja gitu ya. Ya. Nah, kemudian di sini dengan cara yang sama gitu ya.
Kalau diputar terhadap sumbu Y, kita punya rumus seperti ini untuk menentukan delta VI-nya ya. Kemudian kalau terhadap sumbu X, nah ini saya tunjukkan juga. Kalau terhadap sumbu X, ya, kalau terhadap sumbu X, kalau kita putar itu seperti ini, gitu ya. Nah, ini juga sama, ini mungkin luas alas saja ya, luas alas ya. Yang dimaksud itu ya selimut tabung ini sebenarnya ya. Bentuk partisinya itu selimut tabung ya, itu ya. Jadi mungkin kita bisa langsung ke contoh saja ya, biar apa, biar lebih mudah untuk menggambarkan gitu ya. Oke, kita bahas contoh ya. Oke, mungkin contohnya saya sedikit modifikasi dari contoh yang di metode cakram tadi ya. Ya. Nah, ya. Nah, kalau di contoh cakram tadi kan saya putar terhadap sumbu X ya. Ya. Kalau yang bukan cakram ya, sorry, cincin. Nah, ini ya. Di contoh cincin ya, metode cincin, di sini saya putar terhadap sumbu X ya. Ya. Tapi di sini untuk mencontohkan apa, metode kulit tabung, saya contohkan di sini diputar terhadap sumbu Y ya. Ya, jadi adapun alasan saya ya, karena kalau diputar terhadap sumbu Y itu lebih dengan menggunakan metode apa, lebih mudah nanti ya kalau menggunakan metode tabung gitu ya, kulit tabung gitu ya. Jadi kalau tetap sama itu agak sulit, bukan agak sulit sih sebenarnya, apa, ininya ya yang sulit ya, Pak. Ada dua daerah nanti soalnya ya, ada dua volume ya, makanya saya menghindari itu gitu ya. Oke, kita coba jawab ya. Nah, jadi kita sesuaikan langkah-langkah pengerjaannya ya. Jadi langkah 1 kita punya apa? Kita harus bisa menginterpretasi interpretasi geometrinya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian nah ini ya, saya tetap menggunakan ini Y1 sama dengan Y2, kita punya apa? X sama dengan ini 2 min X kuadrat, kemudian X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 ya. Dari sini X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2 gitu ya. Oke, langkah 1 selesai ya. Kemudian apa, ini enggak diputar terhadap sumbu X tapi sumbu Y ya. Nah, jadi dia diputar di sini ya, sehingga kalau diputar di sini kita cari apa, partisinya itu harus sejajar kita menentukannya ya. Nah, ini partisinya ya. Jadi di langkah 2 ini ya, langkah 2 partisi sejajar sumbu putar ya. Dari sini kita harus menentukan apa, delta VI-nya. Oke, delta VI itu sama luas alas
kali tinggi, ya, lebar partisi. Nah, itu ya. Di sini luas alasnya karena kita tahu apa? Luas alasnya dia berupa persegi panjang ya. Jadi di sini sebenarnya delta volumenya ini bentuknya apa? Seperti yang sudah saya bilang tadi, kulit selimut tabung gitu ya. Jadi ini selimut tabung ya. Jadi ini selimut tabung. Selimut tabung ya. Jadi persegi panjang. Persegi panjang dia juga punya tinggi ya, berarti dia kayak balok ya. Kalau kita buka dia seperti balok ya. Jadi kalau balok itu kan alasnya kan persegi panjang ya, maka luas dari persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Ya kan, jadi ini panjang PI mungkin ya dikali LI gitu ya, lebarnya itu LI katakan ya. Kemudian dikali tingginya. Tingginya itu katakan karena di sini itu partisinya itu terhadap X ya, berarti ini ya delta XI gitu ya, tingginya itu ya delta XI ya, ini kan tinggi gini. Nah ini tingginya, tinggi nanti ya gitu ya. Nah, panjangnya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi ya, panjangnya sendiri itu kan 2pi RI ya, dikalikan lebarnya itu HI katakan ya. Nah, ini dikali apa? Ini jangan dikali, udah titik aja ya. Nah, ini delta XI. Nah, 2pi. Nah, jari-jari ini sendiri ya, jari-jari ini kan sebenarnya ya, jari-jari ini nanti ya RI ya. Ini belum saya jelaskan ya. Jadi jari-jari ya ini maksudnya ya. Jadi akan saya jelaskan di sini ya. RI itu adalah apa? Artinya ya jari-jari sebenarnya. Nah, jari-jari yang dimaksud di sini itu apa sebenarnya? Jari-jari yang RI ini selain jari-jari ya, dia merupakan ini jarak partisi ke sumbu putar. Ya, jadi RI ini selain kita sebut dengan jari-jari ya, RI ini juga merupakan jarak dari partisi ke sumbu putarnya. Seperti itu ya. Coba aja kalian bayangkan itu ya. Ini ya. Ini partisinya merah ya. Nah, ini kalau saya putar terhadap sini, nah nanti jarak dari sumbu putar terhadap partisinya itu kan menjadi jari-jari dari ininya ya, jari-jari dari apa kulit tabungnya itu sebenarnya ya. Gitu ya, atau selimut tabungnya itu ya, gitu ya. Nah sehingga di sini saya punya beberapa catatan. Kalau diputar terhadap sumbu X ya, maka jari-jarinya itu R-nya ya, RI-nya itu sama dengan YI ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, maka RI-nya itu sama dengan XI ya, atau X ya. Jadi R-nya itu sama dengan X gitu ya intinya ya. Nah sehingga di sini kita bisa menuliskan apa? RI-nya ini karena dia diputar terhadap sumbu Y ya. Nah kita lihat kalau diputar terhadap sumbu Y, menurut catatan yang sudah saya tuliskan tadi, RI-nya itu sama dengan XI gitu ya. Jadi ini sama dengan XI ya. Kemudian HI-nya, HI itu tinggi partisi ya. Jadi di sini HI ya, ini kan sudah tadi, RI-nya sudah ya. Kemudian di sini HI, HI itu tinggi partisi ya. Yang mana Pak gitu ya. Nah, jadi ini HI-nya ya, kalau kalian lihat ini. Nah ini HI-nya.
Nah, ini HI ya. Jadi ini HI-nya ya. Gitu ya. Sehingga kalau HI-nya itu ini ya. Nah, ini kurva berarti tingginya ini HI ini ya. Kalau kita lihat dari sini berarti kan kurva yang atas ini saya kurangi dengan kurva yang bawah ya untuk menentukan HI. Gitu ya. Iya kan? Gitu ya. Kok bisa, Pak? Gitu ya. Jadi ya coba saja kalian bayangkan ya. Kalian bayangkan ya. Untuk ini saya ambil di sini aja ya, gini ya. Gini ya. Nah, gini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. X, ini Y. Ya. Kemudian saya punya apa? Katakan partisinya yang ini ya. Tadi ya. Nah, untuk menentukan tinggi dari partisi yang saya ambil ini ya, berarti kan sebenarnya apa? Sebenarnya itu kan panjang ini ya, tinggi ini secara keseluruhan dikurangi tinggi yang ini. Iya kan? Jadi tinggi ini itu ya apa kalau dalam hal ini? 2 min X kuadrat. Nah, yang kecil ini tingginya apa? X. Ini kan sebenarnya Y sama dengan 2 min X kuadrat. Kalau yang bawah ini ya, yang kecil ini Y sama dengan X gitu ya. Ya, ya kan? Udah dari sini kita udah bisa menentukan gitu ya. Jadi HI-nya itu berarti atas dikurangi bawah ini ya. Jadi 2 min X kuadrat ya. Jadi 2 min XI kuadrat dikurangi XI gitu ya. Ini delta XI ya. Kemudian XI-nya itu jalan-jalan dari mana? Kalau dari gambar dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Nah, udah dari sini langkah 2 selesai udah. Ya. Jadi langkah 3 menentukan volumenya. Kita tinggal menentukan volume ya. Volume benda putar ya. Jadi V sama dengan apa? 2pi gitu ya. Nah, ini 0 sampai 1 ya. Fungsi yang akan kita integrasi itu di sini ada X dikalikan, jadi X di sini jari-jari sebenarnya ya, atau jarak partisi ke sumbu putar ya. X di sini ya. Kemudian dikalikan dengan tingginya, tinggi partisi. Tinggi partisi itu bisa kita hitung dari ini 2 min X kuadrat min X ya. Kalau kita lihat dari penentuan delta VI-nya gitu ya. Udah tinggal kita integrasi ini udah. Jadi ini kita punya 2pi gitu ya. Kemudian ini kalau kita kalikan kan berarti 2x ya. Integral dari 2x apa? X kuadrat ya. Kemudian integral dari apa ini? Min X pangkat 3 berarti min 1/4 X pangkat 4 ya. Kemudian dikurangi lagi ini X kali X itu X kuadrat berarti dia 1/3 X pangkat 3. Nah, di sini X dari 0 sampai 1. Udah, mudah ini ya. Jadi ini 2pi, ini 1 dikurangi 1/4 dikurangi 1/3 ya, dikurangi 2pi kali 0 gitu ya. Nah, udah kita punya 2pi, ini berarti 12 ya, ini 12, ini 3, ini 4 ya.
Ini kita coret ya. Ini 6 ya. Berarti kita punya apa? 12 dikurangi 7. Nah, 12 kurangi 3 kan 9. 9 dikurangi 4 5 gitu ya. Jadi ini ya 5 pi per 6. Satuan volume ya. Yang ini satuan volume juga kan. Oh iya benar. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, tentunya ya hasilnya memang beda gitu ya. Karena kalau di contoh yang cincin gitu ya, saya putar terhadap sumbu X ya, ini ya. Saya putar terhadap sumbu X, tapi kalau yang tabung itu saya putar terhadap sumbu Y gitu ya. Gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Gitu ya. Jadi ini hasilnya. Ya. Oke. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini ya. Ya, jadi nanti kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan metode cakram, metode apa? Cincin ataupun metode kulit tabung, nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya seperti itu ya. Oke, kemudian ini saya hampir lupa ya. Saya hampir lupa di sini apa? Ada beberapa kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari metode apa? Metode ini ya, apa? Metode apa? Menentukan volume benda putar ya. Sebentar ya, saya kerupkan dulu. Jadi kita punya suatu kesimpulan di sini ya. Di sini sudah saya rangkumkan ya. Jadi terkait dengan apa? Metode cakram, metode cincin, metode kulit tabung. Nah, di sini sudah saya apa? Sudah saya rangkumkan ya. Jadi apa saja yang perlu kalian catat. Nah, di sini sudah saya berikan semua ya. Jadi kalau cakram, cincin, kulit tabung ya. Jadi kalau cakram sama cincin ini nomor 1 terkait dengan partisinya ya. Kemudian nomor 2 terkait dengan tinggi atau lebar partisi ya. Ini berkaitan dengan delta VI-nya. Kemudian jari-jari nanti ini nih dilihat ya. Nanti tinggal kalian apa? Tinggal kalian baca itu ya. Gitu ya. Ya, jadi di sini sudah saya rangkumkan. Jadi silahkan nanti kalian baca ya. Kemudian nanti dari permasalahan apa volume benda putar ya, sebenarnya kalau kalian tahu ya, itu sebenarnya untuk sumbu putarnya itu tidak selalu dia apa terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y ya. Jadi nanti kalau kita ke kasus yang bisa kita katakan advance problem, jadi apa, kasus tingkat lanjut ya. Jadi di sini nanti menentukan volume benda putar bagaimana kalau saya putar terhadap garis X sama dengan K atau terhadap garis Y sama dengan L gitu ya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kalau terhadap sumbu putar terhadap sumbu X ataupun sumbu Y kita memutarnya itu masih tergolong apa permasalahan yang sederhana gitu ya. Tapi kalau udah ke permasalahan tingkat lanjut ya. Jadi bagaimana menentukan volume benda putar jika diputar terhadap garis X sama dengan K atau terhadap garis Y sama dengan L gitu ya. Nah, nanti mungkin akan saya bahas secara khusus ya menggunakan ini ya. Jadi
saya gunakan contoh saja ya. Jadi saya berikan nanti beberapa contoh ya. Nanti tinggal kalian simak saja udah ya penjelasan saya ya. Mungkin nanti akan saya bahas di soal-soal persiapan UTS ya. Karena di soal-soal UTS itu ya, itu tidak menggunakan perputaran sumbu X ataupun sumbu Y gitu ya. Jadi cakram itu enggak ya. Biasanya yang keluar itu ya metode cincin atau metode kulit tabung ya di UTS itu ya. Ya, nanti mungkin terkait dengan soal-soalnya akan saya bahas ya di video untuk persiapan menghadapi UTS gitu ya. Jadi nanti silahkan ditunggu ya penjelasan saya. Mungkin sekian ya hal yang bisa saya berikan ya. Jika saya ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf ya. Oke, sampai berjumpa di next video.